Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan, dalam episode kali ini kami akan menyiapkan liputan tentang pengendalian pemakaian BBM bersubsidi dan juga liputan tentang asrama Bintang Samudra di Nusa Tenggara Timur. Untuk mencukupkan kuota BBM, pemerintah melakukan pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Perlu kerjasama untuk menemukan solusi yang tepat. Pemerintah menentukan kebijakan yang akurat, sementara masyarakat harus bersikap hemat. Dan ini hanya diberlakukan di Jakarta Pusat. Ya, sangat mempengaruhi kami. Nggak begitu setuju karena kalau mobil ini pertama kan memberatkan gitu. Isinya premium, lebih murah Pak ya? Jadi definisi subsidi itu adalah sesuai dengan definisi di dalam Undang-Undang APBN, ya, Undang-Undang tentang belanja negara. Jadi subsidi itu sebagian, misalnya harganya premium itu 10.500, dijualnya 6.500, berarti subsidinya sebesar Rp4.000. Jadi artinya kalau kita ngisi 1 liter premium itu sama aja kita dikasih uang Rp4.000 oleh pemerintah. Nah, riwayatnya begini, kebijakan subsidi itu karena undang-undang ya, berdasarkan dari undang-undang. Undang-undang itu adalah sebuah keputusan politik antara pemerintah dengan DPR. Di dalam Undang-Undang APBNP 2014 dikatakan bahwa BBM bersubsidi hanya boleh disalurkan 46 juta kiloliter. Jumlahnya juga sudah tertentu. Nah, Pertamina melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan undang-undang. Sesuai dengan Surat Edaran BPH Migas nomor 937 tanggal 24 Juli 2014, PT Pertamina Persero sebagai salah satu badan usaha penyalur BBM bersubsidi mulai mengimplementasikan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Agustus 2014. Hal ini dilakukan agar kuota BBM 46 juta kiloliter bisa cukup sampai dengan akhir tahun 2014. Maka sepanjang bulan Agustus lalu dilakukan beberapa langkah pembatasan sebagai berikut. Pada 1 Agustus, seluruh SPBU di Jakarta Pusat tidak menjual solar bersubsidi. Kemudian mulai tanggal 4 Agustus, waktu penjualan solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali dibatasi, yaitu mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 18 sore untuk klaster tertentu. Selanjutnya, mulai tanggal 6 Agustus, seluruh SPBU yang berlokasi di jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi, namun hanya menjual Pertamax series. Kalau kita konsumsinya tidak kita kendalikan, maka solar itu akan habis sekitar minggu kedua atau minggu ketiga November ya. Premium pada minggu pertama atau kedua Desember. Tugas Pertamina adalah menyediakan dan menyalurkan BBM. Saat ini BBM itu ada dalam jumlah yang batas aman. Jadi BBM itu kita hitung dalam hari. Saat ini premium itu 18 hari, solar di atas 22 hari. Jumlah barangnya ada, cuma penyalurannya yang dikendalikan. Kemarin itu penyaluran dikendalikan dalam rangka memenuhi itu. Anggaran subsidi BBM APBN perubahan 2014 adalah Rp350 triliun. Jika tidak dilakukan pembatasan BBM bersubsidi, jumlah itu tentu dapat membengkak. Kalau premium itu sekitar 10 ribuan ya, 10.500-an. Kalau solar mungkin sekitar 11 ribuan. Kalau tidak subsidi, hampir 2 kali lipat ya. Ya, kita bandingin aja negara-negara yang memiliki produksi minyak besar kayak Arab Saudi. Kita mungkin bedanya nggak jauh dengan Arab Saudi. Tetapi ingat, Arab Saudi itu cadangan minyaknya nomor 2 di dunia, kita nomor 30. Rakyatnya di sana mungkin
sekitar 8 jutaan ya. Kita 250 juta kan nggak bisa diperbandingkan ini ya. Dan bahwa negara kita, Indonesia ini sudah bukan negara kaya minyak. Kita sudah keluar dari OPEC karena kita tidak untuk kebutuhan dalam negeri aja sudah kita impor. Nah, jadi impor kita tuh ada dua, impor minyak mentah untuk konsumsi kilang sama impor produk barang jadi seperti premium, solar yang sudah jadi untuk kita konsumsi, untuk kita pakai. Oleh sebab itu, kalau tidak dikendalikan, maka anggarannya akan terlampaui. Ada dua pilihan utama agar anggaran subsidi tidak membengkak: membatasi distribusi BBM bersubsidi atau menaikkan harga jual BBM yang berarti mengurangi subsidi. Beberapa pengamat ekonomi menilai sudah selayaknya pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar. Dana subsidi dapat dialihkan untuk kebutuhan lain. Yang banyak disalahgunakan sebetulnya adalah di daerah-daerah, misalnya di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, alokasi untuk solar bersubsidi itu lari ke industri, ke perkebunan, dan ke usaha-usaha lain yang tidak pantas dapat subsidi. Cara berhemat yang paling efektif adalah dengan membuat disparitas harga itu semakin kecil. Jadi kalau harga pasar itu 13.000, harga yang ditetapkan pemerintah 5.500, malaikat pun akan menyelundup. Sementara salah satu dari dua pilihan itu belum ditetapkan pemerintah, pada tanggal 28 Agustus lalu dikeluarkan keputusan agar Pertamina menggelontorkan BBM bersubsidi hingga 30% di atas rata-rata penyaluran harian dan mengoptimalkan penyaluran BBM non-subsidi. Hal ini dilakukan agar kebutuhan BBM hingga akhir tahun tetap terpenuhi. Walau itu berarti anggaran subsidi BBM akan membengkak. Menurut data Kementerian Keuangan tahun 2011, pemakai BBM bersubsidi terbesar adalah sektor transportasi darat, yaitu mencapai 97,3%. BBM bersubsidi yang digunakan bagi mobil pribadi mencapai 53%. BBM bersubsidi yang digunakan bagi motor mencapai 40%. Sementara yang digunakan bagi mobil barang mencapai 4%, dan yang digunakan bagi mobil umum 3%. Begitu besar konsumsi BBM bersubsidi oleh kendaraan mobil pribadi dan motor. Jumlah itu semakin besar jika kemacetan juga semakin parah. Bijak menggunakan BBM berarti pula melakukan penghematan BBM secara efektif dan efisien. Caranya antara lain menggunakan prinsip eco-drive dalam menyetir, menggunakan kendaraan umum, sepeda, dan alat transportasi lain yang lebih hemat BBM. Pendidikan anak muda adalah salah satu tantangan utama di Nusa Tenggara Timur. Mereka membutuhkan sarana agar siap bersaing dan mempunyai karakter yang baik. Asrama Bintang Samudra di Lembata berusaha menjawab tantangan tersebut. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di bagian tenggara Indonesia. Provinsi ini memiliki sekitar 566 pulau. Sebanyak 432 pulau sudah mempunyai nama dan baru 42 pulau yang berpenghuni. Di antaranya adalah Pulau Flores, Sumba, Timor, Lembata, Adonara, dan masih banyak lagi. Pesona alam non eksotis menjadi panorama khas wilayah ini.
Luas wilayahnya mencapai 47.349,90 km persegi atau 2,49% luas Indonesia. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduknya mencapai 4.683.827 jiwa. Tingkat kepadatan di seluruh provinsi dengan 2.650 desa ini adalah 96 jiwa per kilometer persegi. Pendidikan menjadi salah satu tantangan di tempat ini, khususnya pendidikan bagi kaum muda. Banyak kaum muda yang berpotensi tetapi tidak memiliki sarana yang tepat untuk berkembang. Kaum muda juga perlu dibina dan dididik agar dapat bertahan dengan karakter baik di tengah arus pergaulan modern dan godaan kesuksesan instan. Seluruhnya ini anak Lembata, Pulau Lembata ini. Cuman rata-rata mereka dari dusun-dusun yang terpencil. Ya supaya mereka makin berbudaya ya. Jadi sedikit-sedikit saya sering membandingkan. Kalau kamu sekarang nggak bisa bangun pagi, nanti keluar dari sini kamu orang semua sudah sepi, sudah berangkat kerja, sudah kosong, kamu menangis saya bilang. Jadi harus mulai sekarang. Kan nanti sekarang arahnya sudah sekolah keluar kota toh. Jadi berbudaya dalam arti ya hidup manusia yang bisa mengerti, itu harus omong 1000 kali lagi untuk satu anak itu. Ya, melatih jangan capek-capek lah. Jadi kalau dikatakan ini tantangan, memang tantangan ya, tetapi justru saya sudah setua ini saya berkembang karena mereka. Ketakutan untuk diam dan justru saya melayani mereka itu saya dikatakan saya berkembang. Ya misalnya saya ini orangnya emosi tinggi itu. Tapi kalau dikatakan di Injil itu bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Saya kadang Tuhan, saya ini ikut Tuhan kok masa tidak bisa toh? Tuhan mau. Kalau iman kecil aja bisa memindahkan gunung. Saya ini memindahkan gunung Lembata ini juga bisa berubah. Kau mengutus orang tua kami untuk memelihara kami, untuk menyekolahkan kami, untuk mendidik kami. Semoga kepercayaan yang diberikan oleh orang tua jangan kami salah gunakan. Ajarilah kami untuk setiap kali mendengar sabda-sabdamu dan setiap kali mendengar jangan. Asrama Bintang Samudra Carolus Borromeus terletak di Pulau Lembata, salah satu pulau kecil di wilayah Nusa Tenggara Timur. Asrama ini berdiri pada tahun 1970. Asrama Bintang Samudra terdiri dari 2 asrama putra dan putri. Ada 42 anak asuh di tempat ini. Anak laki-laki 19 orang, anak perempuan 23 orang. Pada umumnya, anak-anak yang tinggal di asrama berusia 11 sampai 15 tahun. Rata-rata kini mereka duduk di sekolah menengah pertama Santo Pius. Jarak sekolah mereka sekitar 500 meter dari asrama. Asrama Bintang Samudra itu tempat untuk belajar hidup. Karena mereka pengaruh kehidupan di luar, khususnya di Lembata ini banyak anak yang tidak sekolah karena situasi. Kami berusaha untuk mengadakan asrama, mendirikan asrama supaya anak-anak itu pertama bisa sekolah dan yang kedua bisa jadi orang baik. Jadi punya tanggung jawab, ada rasa disiplin, kalau dia berbuat yang tidak benar itu punya rasa salah. Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu tidak punya rasa bersalah, rasa malu, selalu merasa benar. Sekolah Santo Pius adalah sekolah swasta pertama di daerah Lembata. Sekolah ini didirikan pada tahun 1958
atas inisiatif para misionaris dan warga Lembata. Saat ini Sekolah Santo Pius Lembata dikelola oleh para suster dari Carolus Borromeus. Lalu kebanyakan mereka juga anak-anak pintar, karena di rumah sudah dibina dalam hal sikap, di asrama dibina. Maksud saya di rumah itu di asrama dibina, lalu di sekolah juga. Jadi di sekolah ini banyak orang-orang dari luar mengatakan suster punya anak di sini masih lebih sopan daripada anak-anak di sekolah negeri. Karena ada kontak batin ya, afeksi antara kita suster-suster yang di biara dengan anak-anak yang di asrama. Artinya ya kita memotivasi mereka lah, beri dorongan. Kita puji juga kalau mereka nilainya bagus. Tapi kalau yang nilainya belum, kita tidak boleh mematahkan semangat yang belum baik nilainya. Didorong terus diberitahu kepada walinya juga bahwa ini anak seperti ini. Tapi dibimbing terus. Saya belajar begini. Pertama itu saya belajar, saya bersyukur ya. Saya belajar bersyukur. Syukur bahwa ya anak-anak ini bisa tertolong gitu loh. Mereka juga dalam ketidakmampuan ya orang tua, tapi dia punya usaha gitu loh untuk sekolah. Jadi semangatnya itu loh yang saya belajar dari mereka. Makanya itu juga memberi semangat pada saya. Anak-anak itulah buat inspirasi untuk saya untuk punya semangat hidup saya. Maksudnya gairah saya, semangat saya dalam melayani mereka. Mereka itu sebetulnya anak-anak yang baik yang bisa dibina. Maria Priska Sombo yang akrab disapa Mega adalah salah seorang anak yang sudah 3 tahun tinggal di asrama Bintang Samudra. Ia tinggal di sini karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Ia belajar tentang arti menolong dan menghormati orang tua. Biar sekolah ikut nenek dulu. Lalu nenek ini bilang mau tinggal di rumah kah, ikut keluarga kah, ikut asrama. Bisa bilang apa susah senang biar di asrama saja, supaya ada kesulitan teman-teman bisa bantu. Kegiatannya tuh banyak, jadi seperti kegiatan rekoleksi diri juga ada. Rekoleksi diri, cara berdoa yang baik, pelatihan mandiri dari dalam diri, lalu macam menolong teman yang kekurangan. Apabila ketemu dengan orang-orang di jalan saling menegur. Apabila mereka tidak membalas sapaan kita juga berbahasa. Di asrama, setiap anak menerima pendidikan formal, pendidikan karakter, dan agama melalui berbagai kegiatan yang melatih tanggung jawab mereka. Datang pertama dari kampung tuh masih bergaul sendiri, tapi pas suster bilang kita di sini satu keluarga, jadi sudah menganggap seperti satu keluarga. Jadi apabila teman tidak mempunyai macam sabun, teman punya mama belum datang, kasih pinjam dulu. Begitu. Karena itu terlalu banyak. Dulu yang selalu cuek-cuek sudah hilang, sudah mulai merasa. Lalu sifat egois sudah berubah, jadinya teman. Dulunya tidak suka berdoa, sekarang sudah rajin berdoa untuk membangun keburukan yang selama ini ditimbun dalam diri dan bisa mengetahui apa kita selalu jauh dari Tuhan, apa kita selalu dekat dengan Tuhan. Bertanggung jawab dan belajar berdiri. Bertanggung jawab tuh macam tadi serama sebagai bendahara asrama, jadi bersyukur karena pada setelah tinggal di asrama, kehidupan sudah lebih membaik. Dulu masih acuh tak acuh, sudah bersyukur.
Lalu pernah mengalami macam mujizat Tuhan. Pas itu semester 1 kelas 1 saya tidak juara. Lalu pas semester kedua menjelang ujian saya novena minta Tuhan supaya saya bisa masuk sekolah besar. Lalu Tuhan kasih saya masuk sekolah besar dengan juara 7. Kegiatannya untuk pendidikan karakter itu memang dalam kelompok ya. Jadi mulai dengan bersih-bersih kamar, bersih rumah. Yang umum itu kamar mandi misalnya, itu sudah ada anak-anak terjadi, sudah dikelompokkan. Terus menyapu semuanya. Pembagian tugas biasa itu, tapi di rolling. Nah, seperti ini anak laki-laki ada banyak toh. Nah, dibagi 2. Yang satu ikut kelompok biasa, yang satu ikut langsung di kebun dan di kandang gitu. Jadi semua memang pelan-pelan ya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa lingkunganmu itu harus menghasilkan air. Karena kering seperti ini, supaya sungai-sungai itu sekarang menjadi berair lagi kalau pohon-pohon tidak kamu tebangi. Ya, dari dasar yang baik untuk iman, dasar yang baik untuk, jadi maksudnya supaya dalam hidup ini mereka akan semua itu dimaknai begitu. Ya, jadi hidup jangan sembarangan, tapi dari cara makan, dari cara omong, dari cara kamu menyapa teman, itu semua pelan-pelan dimaknai. Jadi kesempatan yang ada ini kami gunakan. Jadi yang utama adalah mendidik mereka, menanamkan mereka untuk dasar-dasar yang baik, itu saja. Sebagai kepala asrama, Suster Alfonsa yang telah berusia 70 tahun dan telah 46 tahun hidup membiara, selalu mengingatkan para suster lain untuk menjadi orang tua asuh yang baik di asrama. Anak-anak adalah titipan Tuhan, di mana masa depan berada di pundak mereka. Hanya pendidikan dengan cinta kasih yang dapat membentuk mereka menjadi kaum muda dengan karakter bangsa. Asrama Bintang Samudra menjadi harapan bagi kaum muda Lembata, mengingat masih minimnya perhatian dan sarana pendidikan di wilayah timur Indonesia. Orang yang mampu melayani orang lain lebih beruntung daripada orang yang harus dilayani. Jadikan hidup ini penuh dengan makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Andrew Pakpahan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.